Hari ini kita jamaah santri dari Pesantren Anuriah Wendit, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang akan melakukan perjalanan ziarah wali. Rute pertama kita akan menuju ke makam ulama di Surabaya, yaitu Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih di Boto Putih, Surabaya. Sejarah Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih di Boto Putih, Surabaya. Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih dilahirkan di kota Syiher pada tahun 1212 Hijriah atau 1798 Masehi, anak dari Habib Ahmad Bafaqih dan silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Setelah beberapa lama memperdalam pengetahuannya di sana-sini, pada tahun 1250 Hijriah atau 1834 Masehi, sejarah Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih ke Tanah Jawa. Ia ditemui secara goib oleh Pangeran Lanang Dangiran, Mbah Brondong, di Hadramaut, Yaman. Beliau seraya berpesan, jikalau berdagang ke Tanah Jawa supaya mampir ke Boto Putih, Surabaya. Setibanya di Boto Putih langsung mencari Mbah Brondong. Namun setelah ke Boto Putih, Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih bertemu RAA Cokronegoro IV, Bupati Surabaya 1863 Masehi sampai 1901 Masehi, atau R. Bagus Abdul Qadir Jaelani atau Raden Panji Pramuwijoyo. Tak lain beliau adalah anak cucu dari Pangeran Lanang Dangiran. Mbah Borondong menjelaskan bahwa Mbah Brondong sudah lama wafat tahun 1048 Hijriah atau 1638 Masehi. Sontak Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih terkejut. Kemudian disinilah Habib Syekh diminta menetap di Boto Putih, Surabaya oleh RAA Cokronegoro IV atau R. Bagus Abdul Qadir Jaelani atau Raden Panji Pramuwijoyo. Tak lama kemudian, RAA Cokronegoro IV meminta langsung kepada Habib Syekh untuk menjadi guru spiritualnya serta mendalami agama Islam. Berawal dari sinilah Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih mulai berani mengambil langkah dakwah menyebarkan ilmunya. Ia sempat menjelajahi beberapa kota di Nusantara, sebelum akhirnya memutuskan berlabuh di kota Surabaya. Di Surabaya inilah, mulai memancarkan cahaya pengetahuannya. Ia mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para penuntut ilmu sekitar. Mulai dari fikih, tauhid, tasawuf dan lainnya. Hingga akhirnya, di tengah hingar-bingar dakwahnya itu, ia diangkat oleh Allah menjadi salah satu walinya. Semenjak itu pula, ia sering terhanyut alam Rabbaniyah, dan karamah-karamah yang luar biasa senantiasa mengisi kesehariannya. Sebagaimana seorang sufi, Habib Syekh Bafaqih memiliki kepekaan yang tinggi akan syair-syair sufistik. Ia begitu mudah terbawa terbang oleh syair-syair gubahan para tokoh sufi. Apalagi bila menyenandungkan syair itu adalah adiknya sendiri, Said Muhammad Bafaqih yang bersuara mas, bisa-bisa ia mabuk kepayang semalaman yang selalu menemani beliau semasa hidup. Dakwah Habib Syekh di Tanah Jawa amatlah sukses. Ia berhasil mengislamkan banyak orang. Selain itu, ia juga berhasil mencetak beberapa ulama. Walhasil, ilmunya benar-benar menyinari belantara Jawa yang masih awan kala itu. Sang wali yang berkaromah luar biasa itu, tidak lain tidak bukan, adalah Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, ulama besar yang pusarannya ada di daerah Boto Putih, Surabaya. Pencapaian luar biasa itu tidaklah didapatkan Habib Syekh dengan mudah dan gampang. Sebab ilmu takkan pernah ditumpahkan dari langit begitu saja. Sejak usia belia, beliau sudah bekerja keras menggali ilmu. Mula-mula ia mempelajari Al-Quran dan beberapa bidang pengetahuan syariat dan tasawuf kepada ayahandanya sendiri, Habib Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Kebetulan, sang ayah sendiri adalah ulama yang sudah kesohor ketinggian ilmunya. Ia kemudian mengembangkan diri dengan belajar pada ulama-ulama yang ada di kotanya, Syiher. Pada fase ini, jiwa ilmuannya sedang mekar-mekarnya.
Semakin lama hatinya semakin merasakan kehausan tak terkira untuk meneguk pengetahuan sehingga beliau dengan seizin ayahnya memutuskan berangkat ke Haramain untuk menyelami telaga pengetahuan di sana. Selama di Mekah dan Madinah, beliau belajar kepada beberapa ulama besar, di antaranya adalah Syekh Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul At-Attar, Syekh Muhammad Soleh Ar-Rais Al-Zamzami, dan Al-Alamah Said Ahmad bin Alawi Jamalulail. Tak hanya sampai di situ, ia pun menyempatkan diri tinggal di Mesir beberapa lama, untuk menimba pengetahuan dari guru-guru besar Universitas Al-Azhar kala itu. Wafatnya Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih diminta untuk dimakamkan di Boto Putih oleh RAA Cokronegoro IV, Bupati Surabaya 1863 Masehi sampai 1901 Masri, R. Bagus Abdul Qadir Jaelani, Raden Panji Pramuwijoyo. Tak lain beliau adalah anak cucu dari Pangeran Lanang Dangiran, Mbah Borondong.